Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmat kesehatan sehingga pada menjelang siang ini kita dapat berkumpul pada acara desimasi modul 1.4 budaya positif. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunan beliau kita dapat menikmati dinul Islam sampai saat ini. Nah, acara pertama kita, sebelum kita mulai, saya mohon kesediaan salah satu dari bapak-bapak untuk memimpin doa. Asuli, siapa? Waalaikumsalam Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal qawaidna wa na'udzubika min sharril nar. Allahumma shalli salatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa syiatan fid dini wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harim alaina ya Allah syahratul maut wa najat minan nar wa aqwali al-jazab. Ya Allah, ya Rahman, Zat yang menghidupkan dan mematikan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
dosa pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang amanah. Guru-guru kami guru yang hebat dalam menjalankan amanah. Siswa kami siswa yang soleh dan solehah. Rabbana salama anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarruana wa ta'assuna wa ta'abudana wa ta'min taksirna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya qulubana pada isadatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Suli. Nah, cara selanjutnya yaitu sebelum kita mulai acara, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita akan sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demi cita-cita luhur tanah Samawa, tanah Samawa. Demi cita-cita luhur tanah Samawa, tanah Samawa. Wujudnya kamu semakin terlihat, wujud pengabdian meraih prestasi. Sujud syukur kita jadi pemenang, dan sejahtera dalam kita ilahi. Meraih sumbawa sehat dan cerdas, sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih sumbawa bersih melayani, sumbawa aman tangguh dan berbudaya.
segala rintangan. Jayalah selalu Sumbawa demi lama ibunya yang selalu dikenal. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Sumbawa gemilang dan berkehadapan. Hadirin mohon duduk kembali. Ini saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada acara inti, yaitu penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dalam sekolah kita, tentunya kita sudah sering melakukan atau menerapkan budaya-budaya positif. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan tentang budaya positif, saya minta dari Bapak atau Ibu Guru, apa contoh budaya positif di sekolah kita yang sudah sering atau konsisten kita laksanakan? Coba, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh budaya positif yang sering kita terapkan dalam kegiatan di sekolah. Yang pertama adalah dalam kegiatan rutinitas kita tiap hari Jumat membaca atau literasi Al-Quran. Jadi setiap hari kita selalu melaksanakan yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling tahu, saya yang paling bisa. Di sini saya cuma ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Diseminasi ini juga merupakan tugas saya di pendidikan guru penggerak sebagai aksi nyata pada modul 1.4. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Sri tadi, salah satu contoh budaya positif yang sudah konsisten kita laksanakan di sekolah yaitu melakukan literasi Al-Quran, yaitu kita yasinan setiap hari. Contoh lain lagi, misalnya setiap kita mulai sesuatu, mulai belajar, kita selalu mengawalinya dengan berdoa. Setelah belajar, kita berdoa. Kemudian ketika bertemu sama rekan-rekan guru atau siswa, kita mengucapkan salam. Itu adalah budaya-budaya positif yang selalu konsisten dilaksanakan oleh SDN Kamungan. Tepuk tangan buat SDN Kamungan. Nah, semoga kedepannya budaya positif lainnya bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif, konsep inti yang ada di budaya positif itu yang pertama ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol dan yang keenam segitiga restitusi. Di sini disiplin positif. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya tetap
tidak ada, berarti kita harus menerima konsekuensinya bahwa orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Misalnya, datang tepat waktu ke sekolah, itu kan memang sudah peraturan sekolah, ya. Keyakinan sekolah kita itu harus datang tepat waktu, disiplin waktu. Terkadang kita guru itu termotivasi secara eksternal, takut akan dimarahi sama kepala sekolah, takut diejek sama murid, oh ibu itu sering telat, oh begini dan lain sebagainya. Kalau saya datang telat, nanti dimarahi sama bapak kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau dorongan untuk disiplin itu berasal dari dalam diri kita atau motivasi internal, itu akan lebih mudah kita laksanakan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk melihat tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada, yang harus dituju oleh dunia pendidikan, yaitu yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai yang kedua itu ada mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya di sini sudah kita laksanakan, yaitu kita literasi Al-Quran setiap hari Jumat, tegur dan memberikan salam sesama, dan kemudian mandiri. Secara mandiri kita bisa mengembangkan diri. Guru-guru di SDN Pamunga itu diharapkan untuk bisa mengembangkan diri sendiri, misalnya melalui platform Merdeka Belajar. Di sana mendapat beberapa pelatihan, bukan beberapa, banyak sekali pelatihan. Di sana melalui platform Merdeka itu kita bisa belajar secara mandiri. Kalau kita sudah membukanya, mengikuti semua step by step, di sana nanti kita akan diberikan yang namanya sertifikat. Walaupun secara mandiri, aplikasi itu akan memberikan kita sertifikat kalau step by step-nya sudah kita laksanakan. Kemudian bernalar kritis. Kita sebagai guru tentunya secara tidak sadar kita itu mempunyai bernalar kritis. Bagaimana cara kita menangani siswa yang memiliki minat yang berbeda-beda. Secara tidak sadar kita itu sudah bernalar kritis sebagai guru. Kita menciptakan suasana kelas bagaimana agar murid itu senang dan nyaman di dalam kelas. Kemudian berkebinekaan global, tentunya kita sebagai warga Indonesia, jelas kita itu berkebinekaan global karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian budayanya juga berbeda-beda. Kemudian bergotong royong di sini bukan hanya kita bergotong royong untuk meratakan tanah, memilih sampah dan sebagainya. Kita juga harus bergotong royong untuk memajukan sekolah, berkolaborasi, bekerja sama untuk menemukan minat-minat dan bakat murid yang harus kita kembangkan ke depan. Kemudian kreatif. Contohnya kemarin Bapak dan Ibu guru di SD Pamunga itu sangat kreatif. Contohnya pada perayaan Maulid Nabi, kita itu sangat kompak bekerja sama, guru dan murid kita bekerja sama untuk menyukseskan acara Maulid, dan terbukti acara itu berjalan dengan lancar. Motivasi, hukuman dan penghargaan. Dian Gos dalam bukunya School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku.
perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya, apa yang memotivasi Bapak dan Ibu untuk duduk di ruangan ini? Apakah motivasi yang nomor satu? Apakah merupakan hasil kesepakatan bersama antara wali kelas dan peserta didik atau antara kepala sekolah dengan berdiskusi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kayaknya kurang semangat. Kita ice breaking ya. Boleh saya mohon berdiri. Kita Bapak dan Ibu guru juga perlu senang dan senyum-senyum bergerak sesuka hati. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materi diseminasi kita. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa kebutuhan dasar kita. Di sini yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan untuk makan,
kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua 3, 4 sampai 5 adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan kasih sayang dalam hidup itu kita membutuhkan kasih sayang semua orangnya, apalagi anak-anak. Kemudian kebebasan kita perlu memberikan kebebasan kepada anak-anak didik kita, memberikan kebebasan cara belajar sesuai dengan minat mereka. Di sini pada pendidikan guru penggerak saat ini saya sedang mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita itu harus mempersiapkan RPP minat peserta didik. Cara-cara belajar kita itu harus kita sesuaikan dengan minat dan bakat yang ada pada peserta didik yang kita ajarkan. Nah, kemudian kebebasan, mereka bebas memilih. Saya suka belajar secara visual, saya suka belajarnya secara audiovisual atau kinestetik. Mereka yang memilih dan kita guru itu mempersiapkan bagaimana kebutuhan peserta didik itu dapat terpenuhi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita berubah? Kita harus menyampaikan pembelajaran itu dengan berbagai macam cara. Kalau bisa, pembelajaran itu berpusat kepada murid, tidak lagi berpusat kepada murid. Kita sebagai guru itu mengibaratkan kita itu adalah fasilitator. Kita itu sebagai penyambung, memberikan materi kita siapkan, kemudian biarkan anak itu yang mengelolanya. Kita sebagai guru di sini menuntun mereka, memotivasi, kemudian memberikan dorongan agar mereka tetap ingin berkembang. Dewasa, apalagi seorang anak yang punya kodratnya seorang anak ini adalah kodratnya untuk bermain saja. Kemudian kita sebagai guru itu berusaha untuk memotivasi mereka, menumbuhkan minat mereka untuk belajar. Kemudian penguasaan di sini kita itu, ini maksudnya bukan kita harus berkuasa ya, maksudnya di sini kita itu diterima dalam satu kelompok. Diketahui ada teman saya itu Ibu Nana namanya, teman saya Ibu Hikmawati dan lain sebagainya ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru tentang ini kebutuhan dasar manusia, atau tadi yang pertama disiplin positif, kemudian ada motivasi atau tentang keyakinan kelas. Ada yang bertanya? Atau saya kurang? Yang bertanya tentang keyakinan kelas? Atau pas saja? Lanjut ya. Memori. Posisi kontrol. Di sini yang menarik, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling sering kita lihat terjadi pada diri kita? Nomor 1. Nomor 1. Saya berani nomor 2 saja. Nomor 4. Nomor 2. Masing-masing ya. Kalau manajer nomor 30-an. Tapi saya sendiri sebelum bahkan sesudah masih perlahan-lahan menuju ke posisi manajer, biasa masih menduduki posisi kontrol penghukum. Ya, kebanyakan kita
kita di sini diusahakan supaya bisa memfasilitasi internal seorang anak untuk bisa membangkitkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak agar mereka tersadar dengan sendirinya, oh saya salah Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan kita. Misalnya ada yang mengambil makanan temannya. Datang video dari contoh 5 posisi kontrol: pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Harus ada saya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi terhukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi musuhnya kita dia posisi membuat merasa bersalah. Sindir secara halus sampai dia merasa bersalah. Kita dia seringnya perintah. Yang pertama Pak saya perintah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Nggak pakai kalimat itu kalau saya. Ibu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ibu minta maaf. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Lumayan lah. Terus, sekarang ibu kamu tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Narendra, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya.
Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, setelah kita menyaksikan video 5 posisi kontrol tadi, kita diharapkan untuk menduduki posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Di situ kita menstabilkan identitas murid, kemudian kita memvalidasi masalah dan menanyakan keyakinan murid tersebut untuk mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya, supaya murid-murid tersebut bisa menggali nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka. Nah, di sini segitiga restitusi ada langkah-langkah yang kita laksanakan dalam restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, untuk kita menduduki posisi sebagai manajer itu, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu bisa menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya tadi saya sarankan ketika membentuk keyakinan, saya sarankan Bapak dan Ibu guru di kelas yang menjadi wali kelas ataupun yang memegang mata pelajaran, saya mohon setelah diseminasi ini kita bisa membentuk keyakinan kelas bersama murid-murid kita, atau kita bisa membentuk keyakinan sekolah. Nah, di sini langkah pertama itu sudah termasuk ketika kita menduduki posisi sebagai manajer, kita ini bisa melakukan 3 langkah-langkah ini. Kita menstabilkan identitas dengan menanyakan kepada anak-anak, memberikan pernyataan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan salah. Kita itu menstabilkan keadaan.
kita bisa nih menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, setiap apa yang dilakukan oleh seorang murid pasti memiliki tujuan. Apakah itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya, penguasaannya, atau bahkan kebutuhan dasar pertama. Misalnya mereka merebut minuman temannya, mungkin mereka tidak membawa minuman dari rumah, atau merebut makanan temannya, mungkin mereka tidak sarapan di rumah dan lain sebagainya. Nah, dalam memvalidasi tindakan ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya merebut makanan teman. Kita di sini bisa menanyakan, kamu kan bisa punya cara lain, tidak harus merebut makanan, bisa meminta dengan cara yang baik-baik. Seperti itu misalnya kita memvalidasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan kita ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas tersebut. Misalnya tidak boleh makan dalam kelas, harus disiplin dan lain sebagainya. Misalnya disiplin dalam menggunakan sepatu. Murid STM Pemulungan ini masih banyak yang menggunakan sandal. Walaupun sudah kita beritahu tiap hari, saya bilang jangan menggunakan sandal, nanti kakimu begini, ditusuk kaki dan lain sebagainya, kakinya kotor kan kalau nggak pakai sandal. Tetap aja masih ada satu dua yang memakai sandal. Ketika sudah kita membentuk atau membuat keyakinan kelas, kita bisa ketika anak tersebut melakukan kesalahan atau tindakan yang kurang kita sukai atau kita senangi, kita bisa menanyakan keyakinan apa nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak tersebut cocok tidak dengan tindakan yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu tentang 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Gimana Bapak dan Ibu? Ada Ibu yang biasanya sering berkaca pinggang, berdiri di depan kelas, meninjau-ninjau, dan diam ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan saat ini, kalau nanti Bapak dan Ibu belum paham, nanti bisa bersama-sama kita belajar, mungkin belajar langsung dari LMS PGP. Kalau penjelasan saya masih kurang mantap, kita boleh nanti belajar bersama. Ya. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Dari diseminasi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang guru, tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun, memotivasi dan mendorong murid agar selalu membentuk disiplin-disiplin positif, kemudian menimbulkan motivasi internal yang ada dalam diri murid, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang berhasil. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sebagai guru itu diharapkan menduduki posisi sebagai manajer. Demikian acara destinasi saya pada siang hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya mohon kepada Bapak Suri lagi Pak Suri untuk doa penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah berkah ini menjadi kesenangan Allah. Berikanlah pemimpin kami pemimpin yang amanah. Guru kami guru yang hebat dalam menjalankan amanah. Siswa-siswa kami menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian secara diseminasi modul 1.4 budaya positif TDP angkatan 9 oleh saya sendiri Nana Erna Susanti Hapka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu kepada materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nana Erna Susanti KSPD selaku CGP Angkatan 9 mengenai budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada posisi kontrol, keyakinan kelas, disiplin, dan yang lainnya. Secara pribadi, perasaan saya cenderung tertarik pada materi posisi kontrol. Kenapa? Karena selama ini kita sebagai pendidik lebih banyak menempatkan diri sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Padahal posisi paling ideal yang harusnya kita miliki sebagai pendidik adalah sebagai manajer yang senantiasa bisa mengayomi, membimbing, memberi rasa aman kepada peserta didik sehingga mereka mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Selain itu, budaya positif dan yang lainnya juga tidak kalah penting menurut saya untuk diterapkan di sekolah kami. Semoga dengan kita semua bekerja secara bersama-sama, berkolaborasi dengan baik dalam menerapkan semua materi yang sudah dipaparkan tersebut di sekolah, dengan diharapkan seluruh peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aryati. Saya sangat senang ketika membuat keyakinan kelas dengan Ibu Nana. Semoga saya bisa menerapkan semua keyakinan kelas yang telah kami sepakati dan saya menjadi murid yang bertanggung jawab.